576 Aku bisa mati jika tidak bisa menikah dengannya. Kemampuan menipu diri sendiri juga cukup hebat. Yan Jingyi tidak menjawab, dia menoleh menatap Huo Xishan. Huo Xishan menatapnya tanpa ekspresi, suaranya dingin. Nona Leng, kita tidak akrab. Mengatakan hal ini di depan istriku dapat menyebabkan kesalahpahaman. Petik 2. Wajah Leng Yuxi tiba-tiba memucat dan matanya memerah. Petik 2. Huo Xishan, apa maksudmu? Apakah aku lebih buruk dari wanita ini? Dia menghentakkan kakinya dan menunjuk Yan Jingyi dengan marah. Nona Leng tertawa, mengapa aku harus membandingkan istriku denganmu? Huo Xishan bertanya balik. Yan Jingyi tiba-tiba menyadari bahwa Huo Erdok sangat berbisa. Leng Yuxi ini juga seorang gadis cantik, latar belakang keluarganya juga bagus, dia sangat tidak berperasaan. Tidak disangka Yan Jingyi adalah istri Huo Xishan yang baru menikah. Tatapannya rumit menatap wajah cantiknya. Dia tahu bahwa putrinya sangat menyukai Huo Xishan, dan dia juga sangat menyukainya dan menganggapnya sebagai menantunya. Yan Jingyi memang gadis yang baik, tapi sayangnya dia menikah dengan Huo Xishan. Tanpa berpikir panjang, dia pasti memilih untuk berdiri di samping putrinya. Xishan, kamu tahu bahwa Yuxi tidak akan menikah denganmu. Kamu bahkan sengaja menyembunyikannya untuk menikah dengan orang lain. Tidakkah menurutmu ini keterlaluan? Nyonya Bai berkata sambil tertawa. Kakek dan kakek dari istri saya telah membuat janji pernikahan sejak lama. Saya dan keluarga Bai bukan kerabat atau alasan, apakah saya harus memberitahu kalian secara khusus? Tenang saja, ini adalah ide kakek Huo. Dia mengalihkan pandangannya lagi ke arah Leng Yuxi. Melihat putrinya menangis dengan keras, dia merasa sangat sedih sekaligus. Dia pun segera mengedipkan mata pada Bai Murliang. Aku tidak bisa melihat hubungan Direktur Huo dan Nona yang cukup baik. Bai Murliang tiba-tiba berbicara, matanya menatap dingin pada Yan Jingyi. Wanita ini sangat menyebalkan. Yan Jingyi ingin segera naik dan menamparkan wajah Bai Kai. Tapi dia tahu, dia tidak boleh impulsif pada saat ini. Setidaknya sekarang dia masih menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo, jadi dia harus mengkhawatirkan wajah keluarga Huo. Tuan Bai biasanya suka pergi ke Pasifik untuk tinggal di sana. Kalau tidak, kenapa dia begitu peduli? Yan Jin tersenyum dan meraih lengan Huo Xishan. Petik 2. Sayang, keluarga Bai sepertinya tidak terlalu menyambutku. Kami juga sudah memberikan hadiah. Ayo pulang dulu. Petik 2. Wanita jalang ini benar-benar memanggil Xishan sayang. Dia bahkan memegang tangan Xishan dengan begitu intim. Bukankah Xishan sangat benci berhubungan dengan wanita? Mengapa tidak mendorongnya? Leng Yuxi sangat marah. Keluarga Bai tidak menyambutmu. Xishan adalah tamu hantuku. Dia bisa tinggal selama yang dia mau. Kamu bisa pergi. Petik 2. Sialan, dia belum pernah melihat wanita yang begitu kasar di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Mengetahui bahwa Huo Xishan sudah menikah, ia masih bisa begitu tidak tahu malu. Apakah Nona Leng salah? Huo Xishan adalah suami Yan Jingyi. Dia pasti akan pergi jika aku pergi. Selain itu, tidak etis melihat suami orang lain. Aku tidak menyangka Nona Leng ternyata memiliki hobi menjadi selingkuhan. Kamu. Yan Jingyi mengangkat alisnya ke arah Leng Yuxi dengan sangat provokatif. Ia menoleh dan menatap Huo Xishan sambil tersenyum. Petik 2. Sayang, ayo pergi. Aku ingin makan masakanmu. Petik 2. Kali ini, Leng Yuxi semakin gila. Xishan bahkan memasak untuk pelacur ini. Ibu, kakak, lihat dia. Dengan mata berkaca-kaca, Wei Yai menangis. Sebenarnya apa identitas pelacur itu? Aku tidak akan pernah melepaskannya. Saat ini, suasana hatinya sedikit rumit, hanya untuk menghiburnya dan naik ke atas. Leng Yuxi memandang Bai Murliang lagi, lalu melangkah maju dan meraih tangannya. Kak Zi, aku menyukai Huo Xishan. Jika aku tidak bisa menikah dengan Huo Xishan, aku akan mati. Kak, tolong bantu aku. Petik 2. 577 menikah juga bisa bercerai. Bai Murliang juga sedikit kesal. Sebenarnya ia tidak terlalu menyukai Huo Xishan. Kota ini terlalu dalam, seperti yang dikatakan Tang Qing, si rubah tua. Hanya saja, adik perempuannya tidak menyukainya. Dia menatap wajah kecil Leng Yuxi yang penuh air mata dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yuxi, kamu benar-benar harus Huo Xishan. Leng Yuxi mengangguk dengan keras. Ya, aku harus Huo Xishan. Aku akan mengakuinya dalam hidup ini.
Petik 2. Tapi dia sudah menikah. Petik 2. Lalu kenapa, kalau sudah menikah juga bisa bercerai? Lagi pula, selama bisa bersamanya, aku rela walau tidak ada nama dan tidak ada perbedaan. Petik 2. Mengapa adiknya ini begitu bodoh? Jelas, orang tuanya tidak begitu keras kepala. Bai Murlian tidak berdaya. Ia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata di sudut matanya. Oke, selama itu yang kamu inginkan, aku akan melakukannya untukmu. Petik 2. Leng Yuxi tertawa terbahak-bahak, lalu memeluk Bai Murliang. Kaksi, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Sudahlah, melihatmu menangis seperti ini. Hari ini ulang tahun juga tidak tahu harus menahan diri. Hati-hati tahun depan sial. Petik 2. Leng Yuxi mengepalkan tangannya dan memukul dengan keras. Jangan mengutuk aku, kamu akan sial tahun depan. Huo Qingyuan sedang bermain di luar bersama beberapa teman. Melihat Yan Jingyi dan Huo Xishan keluar, ia buru-buru melangkah maju. Kakak kedua, kakak ipar kedua, kalian mau pergi kemana? Yan Yingyi meliriknya dan sang siap pulang. Petik 2. Melihat nada bicara Yan Jingyi yang buruk, Huo Qingyuan menciut lehernya. Kakak ipar kedua pasti dipersulit oleh Leng Yuxi. Baru saja akan naik ke mobil, seorang pelayan yang berdandan bergegas datang. Direktur Huo menunggu sebentar. Petik 2. Direktur Huo, Tuan ingin bertemu denganmu. Petik 2. Tuan. Yan Jingyi menatap Huo Xishan. Sepertinya dia adalah ayah dari saudara laki-laki dan perempuannya. Benar juga, Huo Xishan baru saja memberi putrinya sayang kepada Huo Xishan. Sudah seharusnya dia berbicara dengan Huo Xishan. Huo Xishan tidak mengangkat matanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak mau. Petik 2. Pelayan itu merasa sedikit malu. Tapi, Tuan Besar masih menunggu di ruang kerja. Direktur Huo juga meminta Anda untuk tidak mempersulitku. Petik 2. Huo Xishan masih mengabaikannya. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, Yan Yining tiba-tiba menarik lengan bajunya. Alisnya sedikit terangkat, dan matanya menatap matanya. Direktur Huo sebaiknya pergi, jangan sampai aku mendapat masalah. Petik 2. Wei Yai menekan kedua kakinya, dan Wei Yai memimpin jalan. Petik 2. Pelayan itu buru-buru membungkuk pada Yan Jingyi, lalu bergegas ke depan Huo Xishan. Kakak ipar kedua, keluarga Huo kami masih berstatus tinggi. Tidak masalah jika tidak pergi. Petik 2. Yan Jingyi mencubit wajah Huo Qingyuan. Apa menurutmu aku takut menyinggung keluarga Bai? Huo Qingyuan bertanya dengan mata, bukankah begitu? Kakak keduamu sendiri yang mengatakannya dengan jelas. Setelah aku menyelamatkan mereka, aku malah disiram dengan air kotor. Petik 2. Huo Qingyuan tiba-tiba menyadari bahwa kakak ipar kedua terlalu jahat. Kakak kedua pasti akan langsung menolak atau bahkan memperingatkan Leng Yuxi. Pada saat itu, Leng Yuxi atau keluarga Bai akan menyusahkan kakak kedua karena alasan kakak kedua. Kakak ipar kedua bisa memberi pelajaran dengan alasan, dilecehkan dan mengancam. Yan Jingyi melihat sekeliling dan menunjuk ke arah air mancur yang tidak jauh. Petik 2. Aku akan pergi ke sana nanti. Kakak keduamu bisa memanggilku. Petik 2. Oh, petik 2. Kebetulan sekali. Tidak lama setelah duduk, Leng Yuxi datang dengan sekelompok gadis kaya yang sedang berbunga-bunga. Nona ini terlihat sedikit asing. Maaf, kamu, melihat Yan Jingyi, Leng Yuxi berpura-pura bertanya-tanya. Yan Jingyi memutar bola matanya tanpa mengatakan apapun. 578 pasti bukan orang yang baik. Hei, apa sikapmu? Tanya Yuxi. Melihat Yan Jingyi yang tidak menjawab, wanita yang mengikuti di belakang Leng Yuxi pun memarahinya. Siapa yang memelihara selingkuhan ini? Ini bukan tempat di mana kamu berhak masuk. Petik 2. Yan Jingyi masih terdiam. Leng Yuxi telah menyelidiki Yan Jingyi dengan sederhana. Ia berasal dari pedesaan dan tidak memiliki kekuasaan. Ia juga dikatakan tidak populer di keluarga Huo. Aku benar-benar berpikir menikah dengan si Shen bisa terbang ke cabang dan berubah menjadi Phoenix, kan? Aku akan membuatmu menyesal. Tatapan matanya terlihat kejam. Yuxi, lihatlah dia. Dia pasti bukan orang yang baik. Biarkan orang lain mengusirnya. Petik 2. Leng Yuxi tersenyum tipis dan berkata dengan jijik. Pendatang adalah tamu, mungkin hanya merasa makanan penutup di rumah kita cukup enak. Terserah dia saja, tidak masalah. Petik 2. Setelah itu, dia tampak seperti sedang bersedekah. Nona,
Kue buatan koki kami sangat enak, kamu bisa mengambilnya dan memakannya di rumah. Petik 2. Dia ingin mempermalukan wanita ini. Sisen adalah presiden grup Huo, bagaimana dia bisa menikahi orang desa seperti itu? Yan Jingyi mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia masih ingin mengambil kesempatan untuk mengejek. Yan Jingyi tiba-tiba memuntahkan kue di mulutnya. Alisnya yang tampan sedikit mengernyit, wajahnya penuh dengan rasa jijik, dan Wei Yai sangat tidak enak. Sepertinya selera makan keluarga Bai agak berbeda dengan orang normal. Kamu. Leng Yuxi sangat marah. Ia juga melihat banyak teman dan teman di sekitarnya yang menekan amarah di dalam hatinya, tetapi ia hanya memasang ekspresi yang tinggi. Bahasanya mahal, mungkin nona ini tidak terbiasa makan. Kalian juga bisa mencobanya. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Jika ada yang membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2. Ketika mengatakan ini, dia sengaja melirik Yan Jingyi. Selain wajahnya yang cantik, Sisen pasti hanya ingin terlihat segar untuk sementara waktu. Setelah bosan, Sisen akan kembali padanya. Leng Yuxi terus menghibur dirinya. Huo Sisen duduk di sofa di ruang kerja keluarga Bai. Di seberangnya, ada seorang pria parubaya yang terlihat sangat serius. Sisen, kami adalah saudara baik ayahmu ketika dia masih hidup. Saat itu, kami bercanda, dan kedua keluarga pasti akan menjadi kerabat di masa depan. Bai Hongguang duduk di kursi tunggal dengan tegak, terlihat sangat berwibawa. Menghadapi Bai Hongguang, Huo Sisen masih tetap menghormati, dan Wei Yai memang bercanda. Petik 2. Bai Hongguang mengerutkan kening. Sisen, kamu tahu apa yang aku maksud. Wanita itu dan keluarga Huo bukanlah orang yang tepat. Dia masih seorang aktor. Dari latar belakang dan latar belakang pendidikannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yuxi. Apakah kamu yakin ingin bersamanya? Huo Sisen sangat benci jika ada orang yang membandingkan Yan Jingyi dengan siapa. Ia langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Aku hanya melihat wajah ayahku, tapi aku masih memanggilmu Paman Bai. Petik 2. Bai Hongguang tercengang. Jika tidak ada kesepakatan antara kakekmu dan kakek wanita itu, apakah kamu masih akan menikahinya? Huo Sisen menjawab dengan jujur. Tidak. Petik 2. Jika tidak ada wanita itu, apakah kamu akan menikahi putriku? Huo Sisen tidak segera menjawab kali ini, matanya tertuju pada Bai Hongguang. Beberapa detik kemudian, ia berkata, tidak akan pernah. Petik 2. Bai Hongguang tiba-tiba menghela napas. Kamu seharusnya tahu bahwa Yuxi hampir mati saat lahir, jadi semua orang di keluarga kita mencintainya. Paman bukanlah orang yang tidak masuk akal, tapi Paman berharap kamu tidak akan menyakitinya. Ekspresi Huo Sisen sedikit melambat. Selama dia tidak membuat masalah, aku tidak tertarik untuk mengganggunya. Petik 2. Tapi, Bai Hongguang mulai bingung lagi. Apakah mungkin tidak ada masalah dengan temperamen buruk Yuxi? 579 mengirim orang jahat. Paman Bai mengurus putrimu dengan baik. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Nyonya masih menunggu. Petik 2. Bai Hongguang tentu saja tahu siapa Nyonya Huo Sisen. Ketika Huo Sisen sudah membuka pintu, ia tiba-tiba berteriak. Tunggu, bagaimana kalau kamu menjawab pertanyaan Paman lagi, Sisen? Huo Sisen menghentikan langkahnya dan menoleh. Sisen, sekarang kamu bersama wanita itu, apakah kamu tidak ingin menentang keinginan kakekmu atau karena mencintainya? Huo Sisen tertegun sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. Begitu Yan Jingyi menghabiskan segelas anggur merah dan hendak pergi ke tempat parkir, sesosok pria tiba-tiba menabrak dirinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelas anggur di tangan pria itu membentur tubuhnya. Gelas anggur itu miring, dan cairan merah anggur menyembur di tubuhnya. Untungnya, gaun hitam yang dikenakan Yan Jingyi tidak terlihat. Hanya saja tubuhnya basah, sangat tidak nyaman. Hei, apa yang terjadi dengan wanita ini? Apa kamu tidak melihatku pergi ke sini? Aku juga tidak tahu, ternyata orang desa bahkan tidak tahu sopan santun. Petik 2. Wanita itu mulai memberi pelajaran sambil menunjuk hidung Yan Jingyi. Yan Jingyi meliriknya dengan dingin. Tatapannya tajam dan tajam, seperti kerucut es. Kakak ipar perempuan itu sedikit terkejut. Tetapi ketika memikirkan bahwa dirinya didukung oleh Leng Yuxi, Wei Yai menjadi keras kepala. Kenapa kamu tidak segera meminta maaf padaku? Dan juga, apakah kamu tahu berapa harga anggur itu? Sialan, semuanya terbuang sia-sia untukmu.
Oh, Yan Jingyi berdiri di tempat dengan tenang. Banyak orang di sekitar yang masih belum pergi, tetapi mereka dikelilingi oleh gerakan ini. Ini termasuk ketenangan. Melihat Yan Jingyi ditindas, dia ingin membantu, tapi apa yang dia pikirkan segera berhenti. Wanita itu memandang Yan Jingyi yang mengabaikannya. Ia pun langsung marah dan mengambil segelas anggur merah. Kali ini, ia langsung menyiramkannya ke wajah Yan Jingyi. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Aku minta maaf. Ada lebih banyak orang yang menonton kegembiraan. Leng Yuxi dan beberapa temannya terkenal karena sulit diprovokasi. Siapa gadis kecil yang cantik itu? Jika mengganggu orang-orang ini, dia pasti akan mati. Yan Jingyi masih berdiri di tempatnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka anggur merah di wajahnya dengan punggung tangannya. Dia bertanya dengan suara dingin dan nadanya tenang. Omong kosong, kamu menghalangi jalanku dan membuatku menyia-nyiakan anggur merah yang begitu mahal. Apa kamu ingin meminta maaf? Memang cukup boros. Yan Jingyi mengangguk. Wanita itu bangga, dan tidak lupa melihat Leng Yuxi yang memberinya mata untuk menerima penghargaan. Wanita tanpa identitas dan latar belakang yang berwajah seperti ini lebih baik dihadapi. Salahkan saja jika wanita ini berani merebut orang dari Yuxi. Ia juga tidak memikirkan dirinya sendiri. Cepatlah minta maaf, aku tidak sabar. Petik 2. Yan Jingyi tersenyum kecil. Jangan khawatir, bukankah kamu hanya peduli dengan uang anggur? Setelah mengatakannya, matanya menjadi tajam. Dia mengambil sebotol anggur merah dan menyiramkannya ke tubuh wanita itu. Tangan yang lain mencekik lehernya dan mendorongnya ke tanah. Dia menatapnya dari atas. Petik 2. Petik 2. Sebotol anggur merah itu untukmu. Bagaimana? Apakah kamu merasa kamu sudah mendapatkan uang? Wanita itu terkejut dengan gerakannya. Ketika seluruh tubuhnya ditekan ke tanah dengan sangat menyedihkan, dia baru bereaksi. Lepaskan. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Lao Su tidak peduli siapa ayahmu, Lao Su ibunya berdiri di sana dengan sangat baik. Kamu harus mengirim pelacur, mengapa kamu mengatakan kamu begitu selati? 580 IQ sangat menyentuh. Kamu cari mati ya, lepaskan aku. Perempuan itu marah. Tidak, kamu yang cari mati. Dia mengambil botol anggur di atas meja dan mengepalkan tangannya, lalu mengetuk bagian bawah botol ke tanah. Yan Jingyi memuji wanita itu dengan wajah tanpa ekspresi. Botol anggur yang pecah itu menunjuk ke wajahnya. Sang Xia meminta maaf dalam 3 detik dan tidak mengizinkanku untuk memberitahumu apa yang disebut benar-benar cari mati. Petik 2. Orang-orang di sekitar terkejut melihat ini. Leng Yuxi tidak menyangka Yan Jingyi begitu ganas. Wajahnya sedikit memucat, alisnya berkerut. Ia melangkah maju dan menunjuk Yan Jingyi dari atas. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Keluar. Yan Jingyi meliriknya dengan dingin. Tunjukkan padaku bagaimana cara pergi. Oh ya, biarkan wanita ini meminta maaf terlebih dahulu. Kamu pikir aku bisa menjadi kesemut lembut jika aku cantik? Bagaimana bisa si Shen menikahi wanita brengsek seperti itu? Leng Yuxi mengerutkan alisnya. Ia melirik Yan Jingyi dengan tidak senang. Petik 2. Nona, aku tidak peduli kamu masuk ke rumah bayi tanpa izin. Kamu malah mengganggu temanku di sini, dan meminta temanku untuk meminta maaf padamu. Yan Jingyi dapat melihat bahwa ini benar-benar seperti arahan dan akting Leng Yuxi. Ia ingin menggertaknya dan memberinya kesempatan untuk menghinanya. Apakah dia akan meninggalkan Huo Zishan? Yan Jingyi tersenyum pada Leng Yuxi. Petik 2. Nona Leng yakin aku datang tanpa izin. Apa kamu yakin belum pernah melihatku? Tidak ada rasa bersalah di wajah Leng Yuxi. Hari ini ia harus menghukum pelacur ini dan membiarkan Leng Yuxi tahu identitasnya dengan jelas. Status apa nona ini yang pantas ku kenal? Industri hiburan di Brida adalah profesi yang glamor dan tinggi bagi orang biasa, tetapi belum tentu bagi orang kaya top ini. Terutama di tempat kejadian, kebanyakan dari mereka adalah putri dari selebriti. Jika mereka berdiri di sini saat ini, mereka mungkin masih bisa dikenali. Tebakannya bagus, Nona Leng seharusnya sudah menyelidikiku. Yan Jingyi melanjutkan, Nona Leng seharusnya tahu kalau aku memiliki temperamen yang buruk. Kalau aku kesal, aku akan menjadi gila. Petik 2. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya lagi. Oh,
Ya, orang gila tidak masuk penjara karena memukul orang. Suara alarm di dalam hatinya tiba-tiba meledak. Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah rumahku, kamu tidak boleh sembarangan. Yan Jingyi tidak terus mengabaikannya. Wanita yang matanya ditekan oleh dirinya sendiri. Minta maaf atau dipukuli, pilihlah sendiri. Petik 2. Kamu tidak boleh sembarangan, ini adalah masyarakat di bawah aturan hukum. Masyarakat hukum tidak membiarkan kalian bajingan sosial datang untuk menindas rakyat jelata yang lemah seperti aku. Kamu menabrak aku dan membuat hatiku sakit sekarang. Aku hanya mengutuknya kembali. Petik 2. Setelah itu, ia mengangkat tangannya yang memegang botol anggur dan melihat wanita itu akan melemparkannya. Aku minta maaf, aku minta maaf. Botol itu berhenti beberapa sentimeter dari matanya. Kecepatan. Petik 2. Maaf, tadi aku salah. Seharusnya aku tidak menabrak kamu. Maaf. Yan Jingyi berpikir sejenak, lalu melepaskan tangannya dan bangkit berdiri. Sang Xia benar-benar membosankan. Cara yang begitu rendah pun bisa digunakan. IQ-nya sangat menyentuh. Petik 2. Yan Jingyi menyilangkan tangannya di dada dengan ekspresi jijik. Dia menyindir. Leng Yuxi diam-diam mengepalkan tangannya dan menatap Yan Jingyi sambil menggertakkan gigi. Pantas saja kakak laki-laki itu mengatakan bahwa wanita ini tidak berpengetahuan. Nona, identitasmu tidak diketahui. Semua orang di sini adalah orang yang berwajah tampan di Senjing. Jika ada yang terluka dan kehilangan sesuatu, maka kita hanya bisa. Leng Yuxi berhenti. Wei Yai meminta maaf, dan dia juga meminta kamu pergi. Petik 2. Selanjutnya bab 581 Nona Leng ternyata tidak punya otak.